Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pasawahan Anyar, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pasawahan Anyar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pemaparan oleh Ibu Fitri Dwi Utami SPD CGP Angkatan 9 tentang diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti, yang kelima lain-lain, dan keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru semua, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Adam SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian di SDN Pasawahan Anyar, yang alhamdulillah pada hari ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Allah Nabi
sedang melaksanakan diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan materinya nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu baik dalam pembelajaran ataupun dalam kaitannya kebiasaan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini bukan hanya sekedar diseminasi budaya positif yang akan uraikan, ada hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan kedinasan, bahwasanya jam 1 nanti, jam 1.30 ya, ada Zoom yang sebetulnya harus diikuti di sekolah, tapi saya kasih kebijaksanaan nanti boleh di rumah masing-masing. Yang penting ada kirim foto seperti waktu-waktu yang lalu. Nah, untuk laporan nanti ini bikin beberapa screenshot dengan judul yang ada di sini gitu ya, judulnya yang ada di sini, supaya nanti nambah kepercayaan atau loyalitas kita terhadap Korwil minimal, kemudian kesananya mudah-mudahan loyalitas kita terhadap dinas pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, perlu digarisbawahi ya, selama saya melakukan penilaian kebersihan, kehadiran kelas, dan satu lagi adalah tentang kelengkapan kelas, perubahannya sudah sangat jauh ya, sudah sangat jauh. Nah, sebetulnya ini bukan hanya sekedar saya memberikan hal seperti ini untuk didiamkan saja gitu. Dalam artian begini, harapan saya yang lebih jauh adalah Bapak Ibu lebih kreatif lagi di kelas. Nah, kalau melihat dari juara-juara yang muncul gitu ya, kalau melihat dari juara-juara yang muncul ini didominasi oleh kelas 6 ya, didominasi oleh kelas 6 untuk hal kebersihan. Artinya apa? Untuk kelas 4, 5, 6 itu anak-anak sudah pada gede gitu ya. Nah, kenapa hanya didominasi oleh kelas 6? Nah, artinya ada yang Bapak Ibu harus perbaiki. Kunaon urang teu buku budak itu sebenarnya. Kenapa apa yang kita inginkan anak kita itu tidak ngagugu lah istilahnya. Nah, padahal kalau saya lihat Pak Ade itu nggak begitu, apa itu nggak begitu namanya, terkumpulan lah gitu. Jadi Pak Ade itu hanya diam di kantor, kadang-kadang anaknya tapi aktif. Nah, saya harapkan seperti itu untuk kelas-kelas atas itu seperti itu. Jadi sebelum kita belum digugu oleh anak-anak kita, berarti masih ada apa-apanya dengan kita itu, masih ada kekurangannya gitu. Kenapa digugu gitu? Nah, maka dari itu ciptakan praktik baik yang bagus supaya anak-anak kita itu terhadap kita itu ngagugunya bukan karena takut dapat ini setaranya mereka tinggal gitu, tapi anak-anak itu selalu manut gitu. Nah, bukan di sini bukan masalah perempuan atau laki-laki ya. Jadi tidak sedikit guru perempuan pun disegani oleh murid-muridnya. Nah, dari diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan budaya positif yang sudah ada di Pasawahan Anyar ini menjadi salah satu bagian atau bahkan di sekolah-sekolah lain belum nampak. Kemarin saya dapat laporan beberapa sekolah
ternolok karena pialanya diganti, tidak diganti maksudnya. Mungkin itu saja harapan saya kepada Bapak Ibu semua. Program guru penggerak, apalagi bagi yang masih muda, ini tidak terbatas PNS atau non PNS, semuanya bisa Bu Rina, Bu Dede, Bu Lili, Bu Aci, Bu Siti Pari, Bu Siti satu Lili gitu. Mungkin pas lulus pensiun. Jadi yang masih muda, Bu Sipa juga ya, apalagi yang Pol yang sudah punya dapodik, silakan. Gak apa-apa, di sini bukan masalah lulus tidak lulusnya. Yang penting ada ilmu baru apa di CGP itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh Ibu Fitri Dwi Utami SPD tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Fitri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pasawahannya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Pasawahannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif, mungkin budaya positif itu Bapak Ibu Guru juga sudah melakukannya atau sudah tahu ya, budaya positif apa saja yang ada di sekolah. Namun mungkin belum terlalu mendalam mempelajarinya. Nah, baik, sekarang kita akan sama-sama belajar. Saya pun sama ya Bapak Ibu, saya di depan bukan berarti saya yang paling tahu, karena saya juga sama masih belajar. Jadi nanti apabila ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu boleh sekali. Ini diskusi terbuka, jadi nanti kita akan sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti dari budaya positif itu sendiri adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kurikulum Merdeka ini kita Bapak Ibu Guru itu harus disarankan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya tetap pada profil pelajar Pancasila. Sepanjang menjalankan peran sebagai penuntun, guru itu dianggapnya oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah sebagai penuntun. Guru juga seringkali dihadapkan pada beberapa rintangan dalam proses belajar mengajar, penerapan disiplin dan penanaman nilai-nilai kebajikan pada murid. Nah, kita luruskan dulu ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada gambar seolah-olah guru itu dikontrol, mengontrol murid. Kemudian
Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang kita harus merubah dulu paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadinya kita menganggap kalau kebutuhan manusia itu sama. Kita harus rubah kalau kebutuhan itu setiap orang itu pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Harus dirubah, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kita itu ternyata harus memahami pandangan orang lain yang berbeda. Jadi jangan memaksakan kehendak kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita itu tidak boleh dikontrol sama orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol itu adalah model berpikir menang dan menang. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sedangkan disiplin positif di sini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi anak itu ingin berubah menjadi disiplin itu harus ada pada dirinya sendiri, bukan karena motivasi dari luar seperti reward, ancaman atau hukuman. Lalu apakah boleh kita memberikan reward, ancaman atau hukuman? Kalau ancaman dan hukuman itu sebenarnya sudah tidak tidak diperbolehkan, tidak dipakai lagi ya di kurikulum merdeka. Kalau reward itu sesekali boleh saja, namun jangan setiap kita melakukan sesuatu memberikan reward sehingga anak itu kesadarannya tidak muncul dari dirinya karena ingin selalu mendapatkan reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebijakan ini adalah contoh-contoh nilai kebijakan. Beriman dan bertakwa, toleransi, hormat, integritas, lurus hati. Nah, ini nilai-nilai kebijakan yang kita harapkan ada pada murid kita. Setiap orang itu membutuhkan atau memerlukan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar manusia ini sudah dipenuhi oleh anak, insya Allah anak akan berbuat baik. Jadi kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini contoh-contohnya. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian pada penguasaan itu harga diri,
kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kemudian yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar ini yang diharapkan ada pada murid kita. Jadi apabila kebutuhan dasar pada murid ini sudah terpenuhi, insya Allah murid kita akan menjadi apa yang seperti kita inginkan, menjadi manusia merdeka. Motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama ya Bu ya, anak itu seperti kita juga, melakukan sesuatu itu yang pertama karena ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari. Misalkan kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari atau hukuman dari siapa misalkan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang sangat kita inginkan itu adalah yang pada nomor 3, yaitu muncul pada dirinya sendiri, intrinsik tadi. 5 posisi kontrol. Kita itu sebagai guru ada 5 posisi kontrol Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu sudah melakukan posisi kontrol seperti apa sekarang di kelas masing-masing? Ada jawabannya? Pemantau. Kalau saya sendiri sebelum mempelajari tentang posisi kontrol ini, saya ada di penghukum, di pembuat rasa bersalah, dan di teman. Bapak Ibu kita lihat. Penghukum yang pertama itu penghukum, ciri-cirinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya atau awas. Kemudian kalau kamu selalu saja salah, atau misalkan selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, ini adalah kata-kata yang sering digunakan oleh penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya diam. Tapi dampaknya kepada murid, kemungkinan murid itu akan marah, dendam, dan tambah bersifat agresif. Jadi saling nurut Bapak Ibu, malah dia akan merasa dendam. Kemudian kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluarnya contohnya ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, dampaknya kepada murid adalah murid itu akan merasa bersalah, kemudian dia merasa menjadi orang yang gagal, kemudian menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, tapi juga bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian misalnya dengan perkataannya seperti ini, ayo bantulah demi Bapak, atau misalkan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau
ya sudah kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskannya. Biasanya kata-kata ini keluar dari posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak sama ibu itu teman saya. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak ada guru yang lainnya. Jadi muridnya itu hanya bergantung pada satu guru. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab tergantung pada guru. Jadi tidak hormat ke semua guru. Yang keempat adalah pemantau. Yang ini ciri-cirinya nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari stimulus respon yang tadi di awal tuh stimulus respon ya, bukan teori kontrol, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dampaknya, jadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi hanya pemantau saja seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Ciri-cirinya ada suara tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa? Tentang dirimu. Dampaknya pada posisi manajer adalah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang ada pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, Bapak Ibu, jadi dari 5 kontrol yang tadi, berarti yang paling diharapkan itu posisi yang mana? Manajer. Ini yang paling idealnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau di posisi manajer itu, anak itu akan mencari solusi dari masalahnya sendiri, bukan kita yang ya udah berarti kamu sekarang begini ya. Nah, jadi bukan itu. Jadi anak ditawarkan, kamu sudah melakukan ini, menurut kamu memperbaikinya bagaimana? Coba Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Saya kecewa dengan kamu. Perbuatan salah. Yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba lihat. Betul, penghukum. Yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Yang keempat, ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Lihat. Iya, teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika mendapatkan tugas. Pemantau. Lanjut ya. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada mungkin ya di sini yang sudah menggunakan keyakinan kelas di kelasnya masih. Ya. Untuk kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, sudah tidak dianjurkan lagi menggunakan peraturan, tetapi dengan menggunakan keyakinan kelas. Mengapa demikian? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa kita menggunakan keyakinan bukan peraturan lagi?
Iya, karena adanya kolaborasi antara murid dan guru. Jadi keyakinan itu berdasarkan yang diyakini oleh muridnya itu sendiri. Jadi mereka ikut andil ya, ikut andil dalam membuat peraturan, peraturan tapi yang diyakini oleh muridnya. Ciri-ciri keyakinan kelas itu yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, pernyataan-pernyataannya universal yang dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah dipahami oleh warga kelasnya. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah prosedur dalam membentuk atau membuat keyakinan kelas. Bagi Bapak Ibu yang akan membuat keyakinan kelas nanti di kelasnya, yang pertama mungkin mempersilahkan warga kelas atau muridnya bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Terus yang kedua, mencatat semua masukan dari murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, nanti keyakinan kelasnya dituliskan di sticky note atau di kertas. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali data curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian menyetujui dengan mendatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contohnya kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Jadi ditempel di yang gampang terlihat oleh murid. Contoh kalimat negatif yang diubah menjadi positif. Misalkan kalau di peraturan, jangan bercanda saat berdoa. Rubah, tidak boleh ada tanda jangannya. Berdoa dengan serius. Dilarang membuang sampah sembarangan. Diubah menjadi bergotong royong menjaga kebersihan. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Diubah menjadi saling menghargai. Jangan bicara kasar, berbicara dengan sopan dan santun. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat bersama anak-anak. Yang pertama, disiplin, bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, aktif mengikuti pembelajaran, saling menghormati dan menghargai, dan membantu antar. Jadi keyakinan itu tidak usah banyak-banyak dulu ya Bapak Ibu, sedikit aja tapi tercapai apa yang akan diyakini. Nih, pembahasan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi Ibu Bapak masih ingat posisi kontrol di manajer? Nah, posisi kontrol manajer itu biasanya menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, karena di sini ada menanyakan keyakinan, jadi diharapkan setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelasnya masing-masing yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi keyakinan kelas itu tidak ditentukan oleh guru ya, harus mengajak murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-kata apabila misalkan ada murid yang melakukan kesalahan, kita panggil muridnya, tidak boleh di depan teman-teman yang lainnya. Jadi dipanggil secara
ngobrol kata, kemudian ibu stabilkan dulu identitasnya, jangan tiba-tiba datang, tadi kamu ini ya, kamu tadi ngapain? Tapi stabilkan dulu. Berbuat salah itu hal yang wajar, misalkan. Atau tidak apa-apa, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Kalau misalkan bapak ibu juga pernah melakukan hal itu, kemudian bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi bapak akan mencarikan solusi dari masalah ini gitu. Jadi ketika anak distabilkan identitas, tadinya anak kan marah, kalau misalkan kita tiba-tiba memarahi, tambah marah anak itu. Jadi harus distabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa lah, semua orang juga pernah salah seperti itu. Jadi ditenangkan dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang keluar biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya, bukannya kamu tadi dengernya, kamu tadi gininya. Jangan misalkan kamu kan jangan seperti itu gitu. Jadi jangan menghakimi, harus bertanya dulu. Kamu kenapa melakukan itu? Pasti ada alasannya. Kenapa alasannya? Silahkan cerita. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hanya berbuat seperti itu, berarti ibu menghargai kamu sampai berbuatnya tidak lebih dari itu. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa dengan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, setelah anak mengungkapkan pendapatnya atau menceritakan masalahnya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Misalkan anak datang terlambat, terus kita validasi dulu. Contoh kasusnya anak datang terlambat, kita validasi dulu. Ibu tahu misalkan semua orang punya kesalahan. Kamu tadi datang terlambat ya, betul tidak? Kenapa alasannya datang terlambat? Pasti anak itu kan diceritakan. Tadi bangunnya kesiangan. Terus langsung ditanyakan ke keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Atau misalkan nilai-nilai apa yang kamu disepakati bersama? Atau misalkan kamu tahu nggak datang terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Coba keyakinan kelas yang mana? Jadi kan ada disiplinnya Bapak Ibu ya. Nah, kata anak disiplin Bu. Nanti anak jadi menjawab. Anaknya yang akan kita pancing terus anaknya. Nah menurut kamu kalau misalkan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, harusnya kamu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk besok agar tidak terlambat? Anak pasti akan mengeluarkan pendapatnya dan dia akan memecahkan masalah dengan sendiri. Jadi mengajarkan untuk anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, untuk materi diseminasi ini mungkin cukup sekian untuk materinya. Tapi apabila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, enggak? Atau sudah paham semuanya? Bapak daripada yang bikin kan? Enggak. Cukup bagus ya paparan tadi. Harapan kepala sekolah ya seperti itu. Gunakan keseluruh ngajar beli dalam pas itu. Jadi betul tadi yang saya pikirkan juga ketika baru nyampe ke nomor pertanyaan ketiga, kok nggak ada yang ini, ada pertanyaan besar. Tapi ketika sudah nyampe ke manajerial, itu yang biasa saya lakukan. Jadi dulu saya ketika ngajar itu biasanya pendekatan dulu, memancing dulu, mau jadi apa dulu, dibentuk dulu kesadarannya. Setelah dibentuk kesadarannya, baru kita arah pembelajarannya mau kemana. Sehingga walaupun ketika saya mengajar dulu, ketika belum ada kurikulum merdeka, belum ada A13 ya, ATSP adanya, ya hal-hal seperti ini sudah dilakukan. Ya kenapa Ki Hajar Dewantara ingin mengembalikan lagi karena
kurikulum seolah-olah teracak-acak. Jadi yang di ujung tombak itu merasa kebingungan, ini mau kemana gitu. Nah betul tadi yang pemaparan sampaikan bahwa seperti itulah gitu. Jangan sampai di kelas itu tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Apalagi kalau kelas 1 ya sangat, ya kalau saya bilang kelas 1 kelas 2 taruh lah untuk mengajar di sana, karena memang dari awal juga memang selalu mengajar di kelas atas, dari kelas 4 ke atas. Nah tapi di sini mungkin menambahkan sedikit ya tadi, bukan tidak ada kelemahan ya. Tadi yang dibicarakan di sini bukan tidak ada kelemahan. Dengan cara kita melakukan seperti itu, dengan budaya HP sekarang yang sudah mendarah daging lah. Jadi kalau anak itu biasanya lebih banyak AB-nya daripada ingatnya kepada apa yang kita ceritakan. Ketika tahun 2016 HP sudah mulai banyak ya, HP sudah mulai banyak. Terus saya mengajar waktu itu matematika, hari itu bisa diulang-balik, beberapa kali soal bisa, yakin lah bisa. Besok bilang beli. Nah, jadi bukan tidak ada lemahnya yang tadi dipaparkan itu. Cuman berarti nanti tinggal kita konsistennya, ya. Jadi jangan melakukan itu hanya sekali-kali, tapi konsisten gitu. Kalau melakukan kesalahan anak-anak, tetap harus ada yang namanya semacam, kalau bahasa kasarnya teguran, ya bahasa kasarnya. Tapi diperhalus lagi oleh kurikulum merdeka, bukan teguran namanya. Nah harus terus menerus begitu. Kemudian juga sifat anak itu beda-beda. Tidak semuanya bisa dengan yang lembut. Ada juga yang harus digebrak dulu baru gitu. Dan itu pernah saya praktekkan waktu di Tauripan, di SD Kota, yang notabene budayanya dari Sabang sampai Merauke ada di sana. Di Gianyar itu orang Padang kebanyakan, nah isinya Sunda gitu. Maka awal-awal begitu seperti yang ini gitu, anak-anak cepat masuk gitu. Atau kalau yang tadi ya kata-kata sebaliknya itu, kata-kata seperti itu sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada perubahan. Ya akhirnya menggunakan jurus pamungkas. Jurus pamungkasnya saya tetap punya prinsip, walaupun saya kasar tidak harus mengenai tangan ke tubuh anak itu, walaupun saya kasar orangnya. Maka yang pada waktu itu jadi korban adalah ember ada airnya, terus di depan anak-anak udah waktunya masuk tapi masih di luar. Dengan bahasa yang kasar, berasumsi teh. Sejak saat itulah berubah. Ada maksudnya. Nah, jadi tetap karakter kita juga harus muncul gitu. Nah, kenapa Pak Ade berhasil gitu? Hanya dengan 1 kata 2 kata mungkin anak sudah tahu sebab Pak Ade gitu. Nah tetap ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, silahkan kendalikan kelasnya masing-masing dengan teknik ini, dengan kontinu. Tapi kan tadi Ibu Fitri dari awal bilang ada yang namanya berdiferensiasi. Jadi kebutuhan anak itu beda. Mungkin tidak semuanya bisa lulus gitu. Ada yang butuhnya itu butuh yang keras. Tapi
saya tidak menganjurkan untuk menggunakan tangan atau fisik. Itu tidak bisa kita lampiaskan ke benda apa saja. Jadi dulu waktu saya belum belajar, belum tahu cara ini, maka saya lampiaskan ke benda. Karena fokus, masa tariknya dibutuhkan. Tapi sejak saat itu anak-anak baik-baik semuanya, termasuk putra bupati pun, yang oleh orang lain tidak bisa, oleh saya bisa. Karena mereka itu kadang-kadang dia bu, pak, hanya lamun lulus saja. Mau diserahkan itu aja di diri anak teh. Kalau itu diserahkan, kalau itu tidak. Ya ini kebalikan dari ini ya, kebalikan dari ini. Kata-kata itu teh ayah yang nanti. Kalau itu dihukum apa gitu. Nah, jadi anak sekarang itu lebih susah daripada anak yang angkatan berapa ya? Angkatan 2010-an lah. Angkatan 2010 masih lumayan muda gitu. Nah, di angkatan 2012 tadi udah mulai susah. Itu ya. Jadi sekali lagi tambahan dari saya, lanjutkan praktekkan di kelas masing-masing. Andai pun harus menggunakan trik yang lain gitu. Bahasanya saya trik yang lain gitu. Kalau tadi bahasa yang tadi muncul, kalau gitu itu pemahaman sendiri, maka pergunakan trik yang lain, tapi jangan kena kepada orang, tapi lampiaskan kepada benda gitu. Insya Allah pasti gitu. Dan anak tidak akan merasa padang dalam, enggak. Jadi bahasanya begini, Pak Dek, aduh, adanya dulu cara diajar ke Padang, jadi bisa disiplin begitu. Jadi tentu negatif gitu. Tetap kita itu harus punya teknik dan buku bercerita apa, profesor bercerita apa, kemudian para dokter pakar bercerita apa, yang berhadapan langsung dengan siswa adalah kita. Tidak semua yang diceritakan oleh profesor dokter itu semuanya tercover. Ada yang lain yang tidak tercover. Sehingga Nabi mengajarkan gitu. Nah, ini kita kan orang-orang Islamnya, walau bagaimanapun Nabi mengajarkan di hadisnya bahwa ketika kita menyuruh sholat atau menyuruh hal-hal yang baik, pertama pelan-pelan dulu, kemudian agak keras, dan kalau agak keras pun tidak bisa, maka kita gunakan ditecut gitu ya, tapi bukan di tempat yang berbahaya. Itu masih mending kalau digunakan kanabitis. Apa yang saya lakukan tidak kena orangnya, tapi embrenya yang rusak. Nah, seperti itu. Mal pati-pati Nabi di apa namanya? Diulas ya dalam sebuah hadis. Kalau memang sifat anak itu semuanya sama, artinya di sini anak itu sifatnya tidak sama, yaitu yang tadi disebut berdiferensiasi. Ayah memerlukan yang lebih dari itu. Yang penting nanti tujuannya adalah menjadi anak yang baik. Yang terakhir, kan saya sering berkeliling ya ke kelas, walaupun di sana api-api dalam karya, api-api bari menemukan buku, api-api bari parkir motor. Ketika Bapak Ibu mengajar, ada banyak yang menggunakan kata sambung ya. Misalnya anak-anak 1 juta, malah muncul anak teta gitu, 1 juta gitu. Dan jadi usahakan tidak menggunakan kata-kata itu. Lebih baik pertanyaan gitu. Lebih baik anak-anak itu pertanyaan disampaikannya, atau kita kalimatnya kalau lengkap. Nah, kalau anak supaya mengetahui, jangan menggunakan kalimat sambung, tapi pertanyaan saja langsung gitu ditanya.
diskusi, nah jawabnya 1 setuju, jadi jawabannya mana? Nah, jadi 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan dan tambahan. Betul sekali ya Bapak Ibu. Mungkin di sini yang paling ideal itu adalah posisi manajer, tetapi dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan anak dari Bapak Ibu, anak dari yang diajar oleh Bapak dan Ibu guru. Tentunya Bapak dan Ibu lebih tahu bagaimana kondisi di lapangan dan kelas, gitu ya. Mungkin masih ada pertanyaan? Atas iya. Kalau sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas waktunya. Kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sesi ini bermanfaat dan bisa dijalankan oleh kita semua untuk menjadikan SD Pasawahan Anyar ini menjadi SD yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah menularkan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya yaitu penutup yang akan dibacakan oleh Pak Adi. Kepadanya kami persilakan. Mari kita tutup kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menularkan ilmu-ilmunya kepada siswa-siswi kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid alaina fi sakaratil maut wa najatin min al-afat wal-ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah mengucapkan. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya selaku MC mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah acara ini telah selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Anak-anak, hari ini sebelum belajar kita akan membuat dulu keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan, akan tetapi yang membedakannya kalau peraturan itu dibuatnya oleh sekolah ya. Nah, kalau keyakinan di kelas kita dibuatnya oleh kalian semua, oleh kalian dan oleh ibu sesuai kesepakatan kita semua, ya. Jadi nanti kalian menuliskan kelas apa yang kalian inginkan, kemudian kalian ingin bagaimana di kelas itu, gitu, teman-temannya bagaimana, atau kamu dan ibu bagaimana, seperti itu, ya. Jadi yang dituliskan adalah kesepakatan antara ibu dan kalian semua. Ngerti tidak? Contohnya begini. Contohnya, saya ingin di kelas ini bersih, gitu ya. Kalian berarti menuliskannya menjaga kebersihan kelas. Terus misalkan saya tidak mau ada saling menyebut nama siapa? Guru. Nah, kalian nanti tuliskan di situnya saling menghargai antar teman, gitu ya. Atau misalkan tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, kalian bisa menuliskannya harus jujur. Kan mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Mengerti tidak? Mengerti. Nanti ibu akan bagikan kertas stick note, ya. Kalian boleh menuliskan satu aja keinginan kalian, hanya satu saja, ya, hanya satu. Nah, nanti setelah itu tempel di sini kertasnya, tempelkan di sini. Satu lagi, kata-katanya tidak boleh negatif. Maksudnya negatif, tidak boleh ada kata dilarang mencontek. Tidak boleh begitu ya, tapi berarti tadi kata ibu yang harus jujur. Kata-katanya sekali lagi tidak boleh apa? Tidak boleh negatif. Jadi tidak boleh ada kata dilarangnya atau tidak bolehnya. Jadi kata-katanya harus positif. Sudah paham semua? Ibu akan mulai membagikan kertasnya. Oke, nanti kalau sudah selesai ditulis, silahkan tempelkan di mana aja, terserah kamu, mau itu ke depan tempel. Ya, siap ya?
tapi sesama teman. Baik, kalau gitu siap untuk melaksanakan kesepakatan ini? Siap. Siap tidak? Tidak akan melanggarnya? Siap untuk tidak melanggarnya? Kalau misalkan kalian siap untuk menyepakati ini, keyakinan yang datangnya dari kalian ya ini ya. Jadi harus kalian patuhi ya. Nah, nanti kita akan tanda tangan untuk kesepakatan ini sebagai bukti kalau kalian